Kita ketemu kembali dalam Sermon Today untuk tahun 2023 di bulan Februari ini. Kita bersyukur kalau kita semua masih ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah, kemurahan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa melewati hari-hari kita. Sermon hari ini saya beri judul Berdoa dan Berdoa. Sebagai bacaan perenungan kita, saya ambil dari Yakobus 5 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya bacakan Yakobus 5 ayatnya yang ke-12 sampai 20. Firman Tuhan berkata, ini mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat ia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin buat firman Tuhan. Ya, kita kembali ke perenungan kita pada hari ini dari ayat hafalan yang saya angkat sebagai ayat nats, yaitu kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan kita. Ini yang saya ambil dari Yakobus 5 ayat 13 ya sampai di 14. Kalau kita mengikut Tuhan bukan berarti luput dari masalah atau persoalan atau kesusahan ataupun penderitaan, entah tanpa arah melintang ya. Selama kita masih bernafas dan menjalani kehidupan di dunia ini, masalah selalu ada dan mewarnai hari-hari kita, dan masalah sudah menjadi sering terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Tangannya selalu siap untuk menolong kita. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sebagaimana Mazmur 34 ayat 20 berkata demikian. Sekalipun ada banyak pergumulan yang harus kita hadapi, tak perlu kita khawatir karena kita punya Tuhan yang maha kuasa dan yang maha melihat. Dalam suratnya Yakobus menasihatkan, apabila ada jemaat yang mengalami masalah atau penderitaan atau sakit penyakit, langkah yang harus dilakukan adalah berdoa. Inilah tindakan yang paling tepat ketika kita diterpa badai permasalahan. Ada banyak orang Kristen, ketika masalah datang, langsung panik, langsung kalang kabut, langsung kacau segalanya ya, sehingga mereka tidak bisa berdoa dengan tenang. Oleh karena itu, marilah kita fokus, kita perhatikan apa yang hanya tertuju kepada besarnya masalah atau sakit. Jangan kita fokus kepada itu, tetapi biarlah kita hanya tertuju kepada Tuhan. Dan kita percaya
bahwa ketika kita bawa di dalam Tuhan, Allah yang akan selalu menolong kita. Ada dua cara ya untuk berdoa menurut versi Yakobus yang kita baca tadi, yang Yakobus anjurkan ketika kita mengalami masalah, persoalan, pergumulan hidup. Yang pertama, marilah kita berdoa secara pribadi. Biarlah kita berseru kepadanya pada waktu kesesakan. Sebagaimana di Mazmur 50 ayat 15 firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ayat ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata atau berbunyi, aku ingin kamu mempercayakan diri kepadaku dalam masa kesulitanmu, supaya aku dapat menyelamatkan kamu dan kamu dapat memuliakan aku. Mari kita bangun persekutuan yang karib dengan Tuhan kita Yesus Kristus melalui jam-jam doa pribadi kita. Nyatakan isi hati kita dan kerinduan kita kepada Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita pasti memiliki respon hati yang benar terhadap masalah. Dan apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya, sebagaimana dikatakan oleh Mazmur 34 ayat 18. Yang kedua, marilah kita memanggil penatua atau hamba-hamba Tuhan, karena firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan bahwa biarlah juga ketika kita memanggil hamba Tuhan, biarlah mereka juga menasihati kita untuk berdoa dengan cara memanggil penatua jemaat. Bukan berarti kita diajar bergantung pada orang lain atau mengandalkan manusia, tetapi kehadiran hamba Tuhan untuk berdoa bersama juga sangat diperlukan. Kita beroleh nasihat, dorongan, semangat, kekuatan, dan penghiburan. Marilah kita jangan tinggalkan jam-jam doa kita. Marilah doa yang disertai dengan iman itu menghasilkan kuasa, karena nafas orang beriman adalah doa. Amin buat firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebenaran-Mu pada hari ini yang sudah menguatkan kami bahwa ketika kami mengalami persoalan, pergumulan, masalah hidup yang secara daging kami tidak mampu, marilah kita datang kepadanya dalam doa dan ucapan syukur. Karena ketika kita datang kepadanya, Allah tidak akan membiarkan kita, Dia akan turun tangan dan Dia akan memberkati, memberi kami jalan keluar, bahkan Dia akan memberi kami kemenangan lepas kemenangan, bahkan lebih daripada itu kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami sudah diajarkan untuk selalu menjalin hubungan melalui doa kepadamu, karena dengan doalah kami bisa mengenal Engkau lebih dalam, kami bisa berkomunikasi lebih dalam dengan Engkau, karena Engkau adalah Bapa kami yang baik, Bapa yang sungguh luar biasa, yang selalu memberkati kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami sebagaimana kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ini doa syukur kami alaskan, kami taruhkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin.